Hai Sobat Bio, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini, Kak Bio akan mengajak Sobat Bio untuk belajar terkait sendi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sendi, cobalah Sobat Bio gerakan lengan kanan atau kirimu. Selanjutnya gerakan pula siku atau lututmu. Dari dua gerakan itu, apa yang bisa Sobat Bio simpulkan? Arah gerakan lengan pasti berbeda dengan siku atau lutut kan? Jika lengan bisa bergerak secara bebas, maka siku atau lutut hanya bisa digerakkan satu arah saja. Mengapa gerak kedua bagian tubuh itu berbeda? Hal itu karena sendi penyusunnya berbeda. Nah, ingin tahu selengkapnya tentang sendi? Yuk simak video berikut. Pertama di sini terkait pengertian sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Selain sebagai penghubung tulang, sendi juga memberikan fleksibilitas untuk bergerak. Bayangkan, tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengambang di dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tulang hanya akan berdekatan tapi tidak bisa menyatu. Tanpa sendi, tulang jadi sendu. Kemudian tahukah Sobat Bio ternyata total jumlah sendi dalam tubuh manusia itu ada 360 loh. Banyak sekali bukan? Bayangkan semua sendi itu mengisi tubuh kita 360. Oke lanjut, karena jumlahnya ada 360 alias banyak banget. Jadi nggak mungkin kan kalau kita membahas semuanya satu persatu. Bisa-bisa malah jadi nyeri sendi leher nontonnya. Satu hal yang pasti, sendi ini menyerupai bantalan yang letaknya ada di antara tulang-tulang kita. Dan sama halnya seperti tulang, bentuk sendi juga berbeda-beda. Kok bisa begitu? Ya, karena sendi kita bentuknya seperti menyesuaikan dengan bentuk tulangnya. Contohnya, sendi yang ada di tulang lutut berbeda bentuknya dengan sendi yang ada di tulang pergelangan tangan kita. Kenapa berbeda? Karena bentuk tulangnya pun berbeda juga. Inilah yang dimaksud dengan menyesuaikan. Seperti yang dibahas di awal, sendi dapat membantu kita untuk bergerak. Tapi tidak semua sendi membantu menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga beberapa sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Makanya berdasarkan sifat gerakannya, kita dapat membagi sendi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis adalah sendi yang tidak bisa digerakkan. Itulah sebabnya sinartrosis biasa disebut sendi mati. Contohnya adalah sendi yang terletak di antara tulang tengkorak. Sambungan antar sendi pada tulang tengkorak disebut sebagai sutura. Kemudian yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis. Amfiartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan namun sangat terbatas. Contoh amfiartrosis terletak pada sambungan ruas-ruas tulang belakang dan sambungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Diartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Kamu bisa bergerak dengan leluasa karena ada sendi diartrosis ini. Nah, sendi gerak inilah yang paling populer di antara sendi lainnya. Bukan, ini bukan karena dia paling gaul dan masuk ke dalam jajaran selebgram, tapi karena jenis dari sendi ini cukup banyak. Sehingga bisa kita kategorikan lagi ke dalam beberapa macam sendi. Wow, ada sendi apa aja tuh? Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Di sini ada sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Bagaimana penjelasannya itu? Kita akan uraikan satu persatu. Di sini yang pertama adalah sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan adanya gerakan memutar. Gerakan memutar berporos pada salah satu tulang dan tulang lainnya berputar mengelilingi poros. Sendi putar bisa kamu temukan pada hubungan antara tulang tengkorak dan tulang leher. Dengan adanya sendi putar ini, kamu bisa memutar, mengangguk, dan menggelengkan kepala. Kemudian yang kedua ada sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat serta tulang pinggul dan paha. Sendi peluru memiliki ujung berbentuk bulat dan masuk ke ujung tulang lain yang berongga. Keberadaan sendi peluru ini bisa membuat kamu menggerakkan tulang tersebut ke segala arah. Itu ya teman-teman bisa perhatikan di mana letak sendinya, bagian-bagian sendinya di situ ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah sendi pelana atau saddle. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan terjadinya dua gerakan yaitu ke depan, belakang, dan samping. Sendi ini disebut pelana karena hubungan antara dua tulangnya berbentuk seperti pelana. Contoh sendi pelana terletak pada pangkal ibu jari. Nah, di situ bisa lihat
gambarnya ya Sobat Bio. Itu adalah gambar pada pangkal ibu jari kita ya. Itu kan ada jari-jari kita. Kemudian yang keempat ada sendi engsel atau hinge. Pernahkah kamu melihat engsel pintu? Keberadaan engsel membuat pintu bisa digerakkan, membuka dan menutup. Jika diperhatikan, apakah bisa pintu bergerak secara bebas? Tentu tidak ya, karena engsel hanya membantu pintu untuk bergerak satu arah saja. Begitu juga dengan sendi engsel. Sendi engsel hanya memungkinkan gerakan satu arah, yaitu ke depan atau belakang. Sendi engsel ini terletak di hubungan antara tulang siku maupun tulang lutut. Nah itu kita lihat ya sendi engsel pada siku tuh. Ya, bisa Sobat Bio lihat di gambar. Kemudian yang kelima adalah sendi geser atau plen. Sendi geser adalah sendi yang menghubungkan bagian tulang yang berbentuk datar. Lantas bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan bergeser di atas tulang lainnya. Contoh sendi geser bisa kamu temukan pada hubungan tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Sendi inilah yang sering kamu manfaatkan untuk beraktivitas, misalnya mengambil air, menyalakan televisi, menulis dan sebagainya. Itu bisa Sobat Bio lihat gambarnya ya pada tulang pergelangan tangan atau karpal. Itu letak sendi geser. Kemudian yang keenam adalah sendi gulung atau kondiler. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah. Bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Bisa juga ke kanan dan ke kiri. Contohnya sendi antara tulang pengupil atau radius dan tulang pergelangan tangan. Itu gambarnya bisa Sobat Bio perhatikan ya, di situ ada metakarpal, palak. Nah ini adalah condyloid joint atau sendi gulung. Kemudian kita lanjut ke gangguan pada sendi. Sudah tahu kan Sobat Bio seberapa penting sih sendi dalam kehidupan? Ternyata sendi juga bisa mengalami gangguan loh. Oleh karena itu kamu harus selalu menjaga agar persendianmu bisa tetap bekerja secara normal. Misalnya menjaga pola makan dan menerapkan gaya hidup sehat. Adapun gangguan yang bisa terjadi pada sendi adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah dislokasi. Dislokasi merupakan gangguan yang terjadi karena pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal kala jaringan ligamen yang sobek atau tertarik. Nah, di situ bisa Sobat Bio perhatikan ya pada gambar. Di situ adalah anatomi normal dari sendinya. Kemudian karena ada ligamen yang sobek atau tertarik, di situ terjadinya dislokasi ya karena perpindahan atau pergeseran dari tulang penyusun sendi. Kemudian yang kedua adalah terkilir. Terkilir merupakan gangguan karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan. Terkilir menyebabkan timbulnya rasa sakit disertai peradangan pada daerah persendian. Nah itu terkilir ya. Di situ adalah tariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba. Nah, bisa jadi saat kita main bola kita terkilir gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada ankilosis. Ankilosis merupakan gangguan yang terjadi karena tidak berfungsinya persendian. Di situ ya kita lihat bagaimana sendi yang sehat, kemudian ada gangguan ankilosis. Nah, itu di situ. Kemudian gangguan pada sendi yang keempat ada artritis. Artritis merupakan gangguan yang disebabkan adanya peradangan sendi. Artritis dibedakan menjadi yang pertama ada rheumatoid, merupakan penyakit menurun yang dapat timbul di segala umur. Penyakit ini ditandai oleh jaringan penghubung yang tumbuh di dalam sendi dan kemudian mengeras. Akibatnya kedua tulang pada sendi menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Lalu yang kedua ada osteoartritis, merupakan penipisan tulang rawan yang menghubungkan persendian. Kemudian yang ketiga ada goutartritis, gangguan gerak akibat kegagalan metabolisme asam urat sehingga terjadi penimbulan asam urat pada persendian. Nah, kita review ya, kita akan lanjut ke contoh soal. Yang pertama di sini sendi antara tulang paha dan gelang panggul yang memungkinkannya bergerak ke segala arah merupakan diartrosis tipe sendi. Ayo, tipe sendi apa Sobat Bio? Coba Sobat Bio jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah Sobat Bio kunci jawabannya apakah benar? Jawabannya adalah D, sendi peluru. Kenapa kok D? Pembahasannya, sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah. Contoh hubungan tulang lengan atas atau humerus dengan tulang belikat atau scapula dan tulang paha dengan gelang panggul. Nah, karena ke segala arah dia adalah sendi peluru ya Sobat Bio. Kemudian kita lanjut contoh soal yang kedua. Ronaldo adalah seorang pemain bola. Ketika Ronaldo menendang bola, maka kaki akan menekuk dan lurus sehingga bola akan terlempar. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya sendi pada bagian lutut. Nama dan arah gerak sendi yang berperan pada gerakan tersebut adalah, coba Sobat Bio jawab, ayo.
kunci jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah yang D. Sendi engsel menimbulkan gerakan satu arah. Bagaimana penjelasannya? Di sini sendi yang terdapat di lutut adalah sendi engsel. Jadi kan nendang dia kan ya, jadi sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih, di mana salah satu ujung tulang berbentuk silinder dan tulang yang lain berbentuk cekung. Sendi engsel merupakan sendi yang dapat menimbulkan gerakan satu arah. Selain di lutut, sendi ini dapat juga ditemukan pada siku. Sementara itu, sendi geser merupakan sendi yang dapat menimbulkan gerakan bergeser dan menimbulkan gerakan satu arah. Contoh sendi geser dapat kita temukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat menimbulkan gerakan dua arah. Sendi ini dapat ditemukan pada hubungan antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat menimbulkan gerakan ke segala arah. Sendi ini dapat ditemukan di antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Jadi jawabannya yang D ya Sobat Bio. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, tadi sudah dijelaskan kan, ingat gambarnya ya. Kelainan sendi pada gambar adalah, ayo jawabannya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya adalah yang B, dislokasi. Kok B? Kita lihat penjelasannya. Dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Gambar pada soal menunjukkan pergeseran pada sendi. Pada sendi normal, tulangnya saling menyambung dan pada sendi peluru, ujung tulang berbentuk bongol berada di dalam tulang yang seperti mangkuk. Sedangkan pada gambar sendi peluru pada soal, tulang yang berbentuk bongol pindah posisi atau keluar dari cekungan tulang sambungannya. Jadi gambar pada soal menunjukkan pergeseran tulang atau dislokasi. Bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar sendi, macam-macamnya dan gangguan pada persendian. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat Biopedia. Bye-bye.